Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kif Ustaz, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ustaz sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Insya Allah yang ada teman-teman kita, ada orang tua kita yang sakit, insya Allah Allah mudahkan semuanya Ustaz ya. Allah sembuhkan semuanya, Allah angkat penyakitnya insya Allah. Insya Allah. Dan malam ini Ustaz, bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Baik. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat Rabbanian yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di Masjid Agung yang mulia ini, yang semoga Allah selalu memuliakan kita dalam berkumpul setiap Rabu malam Kamis dalam rangka membuat sebuah komunitas indah dalam Islam sebagai mukadimah awal kita memahami kemuliaan insyaallah. Iya, ketika berlabuh di hati, ketika cinta berlabuh di hati ini berkait dengan sebuah hal yang mulia. Karena kalau bahasa berlabuh di hati ini, tentu kalimat berlabuh ini diidentikan sama kapal dan awak. Seperti gelombang manusia nih sekarang nih, subhanallah. Ya, wallahi Rasulullah mengatakan inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Bahwa dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, baik seluruhnya. Tapi kalau buruk, buruk seluruhnya. Ala wahyal qalb. Itulah yang dibilang hati. Sebagian mengatakan jantung kolbun, Ustaz. Hati, jantung hati. Ya udahlah, jantung hatilah jalan tengahnya. Bahwa dalam diri manusia ada segumpal darah yang bernama jantung hati. Yang kalau hati ini baik, maka seluruh yang dia lakukan baik. Tapi kalau buruk, seluruhnya buruk. Betapa indahnya ketika kita bicara cinta, kita bicara hati. Karena Rasulullah SAW inginkan manusia mengerti bahwa dalam Islam ini ada yang namanya mahabbah, cinta. Kalau bicara cinta dalam Quran, Allah yang mengatakan kul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, seandainya mereka mengatasnamakan cinta kepada Allah, katakan kepada mereka, kul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian mengatasnamakan cinta dalam ibadah kepada Allah, tidak ada cinta kecuali mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Dawa Ad-Dawa, beliau mengatakan ada ragam cinta yang perlu dibedakan dan dipahami. Kata beliau, yang pertama ada cinta yang namanya mahabbatullah. Yang kedua ada cinta yang namanya mahabbatu ma yuhibbuhullah. Dan yang ketiga dikatakan bahwa al-hubbu lillah wa fillah. Dan yang keempat al-hubbu ma'allah. Ada 4 model cinta yang perlu dipahami. Yang pertama mahabbatullah. Ketika orang mengatasnamakan cinta kepada Allah. Mahabbatullah ini indah, cinta sama Allah. Tapi ini tidak mengeluarkan orang dari kekufuran. Karena berapa banyak orang yang mengatasnamakan cinta kepada Allah tapi mengkolaborasikan cinta dengan kekufuran.
ini tidak akan pernah berbias cinta kepada sebuah ketentraman dalam hati. Karena Allah yang mengatakan, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman, Allah janji sama dia, dan janji Allah pasti. Wa'adallah haq, li'anallah la yukhliful mi'ad. Allah tak mungkin mendustakan janjinya. Apa janji Allah? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka dipastikan mendapatkan ketentraman dalam hidup, wa hum muhtadun, dan dia berhak diberikan hidayah. Sehingga 17 kali minimal kita minta hidayah. Betul. Ihdinas siratal mustaqim. Talabul hidayah. 17 kali minimal kita minta itu. Demi Allah, hidayah itu tak kunjung datang karena kita enggak paham. Allah yang mengatakan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang muhtadun, orang yang tidak talbis dalam ibadah kepada Allah. Siapa mereka? Orang yang beriman. Sehingga kata Ibnu Qayyim, mahabbatullah saja tidak cukup. Makanya beliau mengatakan yang kedua, mahabbatu ma yuhibbuhullah, yakni mencintai sesuatu yang Allah cintai. Ini tingkatan yang indah setelah yang pertama tadi. Dia mencintai sesuatu, alasannya Allah mencintainya. Walaupun mungkin berat rasa, banyak orang dibiasakan sholat dan dia tahu manfaat sholat sehingga dia cinta dengan sholat. Setelah dia tahu cinta dengan sholat karena memang perintah Allah, maka dia mencintai sholat. Tapi kan iman naik turun, ya. Iman ini yazid wa yankus, yazidu bit ta'ah wa yankusu bil maksiat. Naik iman karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Makanya orang kadang rajin, kadang males. Ya Allah Ustaz, ini orang kok lagi rajin, Masya Allah. DKM mana yang dia gak kenal? Masya Allah. Temennya marbot, Masya Allah. Kalau lagi datang rajinnya tuh, Masya Allah. Tapi kalau lagi datang malesnya, ya Allah, kenapa mesti malam sih? Ya Allah, kajian di Masjid Agung Al-Azhar gitu. Nggak bisa siang gitu ya. Tuh kalau lagi malas iman turun tuh. Tapi kata ulama, yazidu bit ta'ah wa yankusu bil maksiat. Naik iman karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Jadi yang tahu naik turunnya iman siapa? Yang punya iman. Kita nggak bisa mengukur iman seseorang, nggak bisa. Lawang yang punya iman dia yang tahu ketika dia beribadah seakan-akan menjadi ibadah yang terakhir. Dia yang tahu. Nabi hanya mengatakan ij'al salatakum salatal muwaddi'. Jadikan salatmu itu salat terakhirmu gitu loh. Salatnya orang yang ingin berpisah, itu kan teorinya. Tapi kadang-kadang praktek kalau iman lagi turun, salat enggak ngaruh. Tetap ibadah dia lakukan, kemaksiatan pun dia rutinkan. Ini yang Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis indah dari Abdullah bin Abbas, di mana At-Tabrani meriwayatkan hadis ini dalam kitab Mujma'ul Kabir. Bahwa beliau mengatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli 'abdi mu'minin dzambun ya'taduhu alfaina ba'da alfaina aw dzambun huwa muqimun alaih la yufarrikuhu hatta yufarriqud dunya wal mu'min khuliqa muftanan tawwaban nasiyan innal mu'mina idza dzukira dzakara. Rawahu Tabrani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli 'abdi mu'minin dzambun ya'taduhu. Bahwa setiap hamba yang beriman lahu dzambun ya'taduhu, memiliki dosa yang dirutinkan. Acap kali dia ulang. Beliau bahkan mengatakan alfaina ba'dal faina, ribuan kali. Alfaina ba'dal faina au dzambun huwa muqimun alaih, atau dosa yang memang dia melakukan rutin dan selalu dia tegakkan dosa tersebut. Jadi kalau lagi rajin, betul-betul dia menangis ingat dosa. Kalau iman lagi turun, bersama teman-teman alumni cekakak cekikik ingat dosa dulu. Oh, waduh, dulu seru ya, seru.
lu wong dosa kok dibilang seru gitu loh. Tuh kalau iman lagi turun tuh. Ya, sehingga ingin sekali mengulang masa lalu. Duh, ingat dulu ya, seandainya bisa ngulang. Bisa ngulang. Udah alhamdulillah diselamatin sama Allah, betul? Alfaina ba'dal faina. Au dzambun huwa muqimun alaih la yufarriqu hatta yufarriqud dunya. Atau dosa yang dia buat dan selalu dia buat sampai kematian memisahkan dia, dosa tak dia tinggalkan. Bahkan beliau mengatakan wa inna lil mu'min dzambun ya'taduhu, dosa yang selalu dia tegakkan. Wal mu'min khuliqa muftanan, dan orang beriman tercipta dengan ujian. Diuji dia. Orang beriman diuji. Yang kuat khusyuk dalam ibadah, yang enggak kuat dia terjebak dalam dosa. Sehingga tawaban nasiyan. Acap kali dia bertobat, kemudian dia lupa. Ya, kalau lagi ingat dosa dia menangis di malam hari. Sampai kadang-kadang orang mau nanya enggak tega. Udah tahu dah, ini orang memang habis tahajud. Ya kelihatanlah muka orang tahajud. Itu kalau lagi iman naik. Tapi kalau iman lagi mulai turun tetap tahajud. Cuma sengaja depan orang ucek-ucek mata aja. Kenapa itu mata? Tahajud gitu loh. Tahajud. Jadi tahajud tapi sombong nih orang ya. Tahajud enggak bikin dia mulia kalau seperti itu ya. Padahal Allah mengatakan bahwa wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Harusnya punya tempat yang mulia karena tahajud. Tapi entahlah, inilah manusia. Kalau iman lagi turun, dia pengen orang tahu kalau dia telah mulia. Padahal kemuliaan antara dia dengan Allah. Atau mungkin yang ketiga. Atau mungkin yang ketiga dikatakan bahwa bahasa cinta ini bahwa al-hubbu lillah wa fillah. Di mana cinta ini untuk Allah dan di dalam ketaatan kepada Allah. Ini yang dahsyat. Ini yang Allah janji kemuliaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih. Mutlak dia beriman, dia bertakwa, dia beriman dengan yang Rasul bawa. Janji Allah cahaya dalam hidupnya, janji Allah ampunan untuknya. Karena kalau cahaya dalam hidup itu jelas mau kemana nih hidup. Kita enggak bicara susah atau senang, kita enggak bicara sukses atau gagal. Udah pokoknya hidupnya asik. Ya. Orang enggak pernah nanya siapa dia dan bagaimana hartanya, tidak. Yang orang tahu dia asik, gitulah. Betul-betul orang yang selalu dinanti dimanapun dia berada. Karena Allah ciptakan dia sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, ini orang bukan seperti sepiring makanan yang numpuk dengan lauk yang cukup. Tidak, manusia bukan satu paket makanan sempurna. Di antara makanan yang sempurna tersebut, manusia menjadi bagian-bagian kesempurnaannya. Terserah mau milih apa kita. Mau jadi piring, mau jadi nasi, atau mau jadi lauk ya silakan. Tapi ada satu bagian yang terpenting dalam lauk tersebut, garam, betul. Garam itu kalau sengaja kita makan, orang nggak bakal mau. Ini panitia banyak nih, panitia memberikan konsumsi garam, gitu ya. Silakan dicicipi. Gitu. Habis kajian tebel-tebel tuh bibir semua. Tapi jujur loh ya, kita nggak bisa makan tanpa garam loh. Jadi kalau bahasa manusia, nih orang nggak ada bagus-bagusnya, cuma nggak ada dia, kayaknya ada yang kurang tuh. Ya, kalau saya hitung nih orang dari bawah ke atas, nggak ada kelebihannya, Ustaz. Tapi kalau digabungin semuanya asik, gitu loh ya. Saya ngelihat rambutnya nggak gaul, jidat, alis, hidung, mata kacau, gitu ya. Ngomongnya juga orang nggak bakal paham. Ini orang kelebihannya apa, gitu ya. Ya kelebihannya itu gara-gara dia ada di sini, dia berpahala. Kenapa? Diomongin orang. Allah ciptakan dia untuk ujian seseorang, ya, masya Allah. Dia orang yang mencintai al-hubbu lillah wa fillah. Cinta lillah wa fillah. Cinta ini lillah. Karena bicara cinta tadi di awal di mukadimah diberikan sama sahabat-sahabat kita bahwa apa? Sebentar lagi ada sebuah ritual tertua yaitu menyembelih. Ini kan bahasanya kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah.
Wa nusukinya itu kan, ya sholat itu kan, sembelihan itu, hidup itu, mati itu al-hubbu lillah wa fillah. Tapi lebih dalam lagi ketika dalam ketaatan kepada Allah. Karena kalau orang sudah hatinya terpincut dengan Allah, sesibuk apapun tak akan tergiur dengan dunia. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un. Di mana seseorang yang tak tertarik dengan jual beli, dengan sesuatu yang dia inginkan, kalau azan sudah berkumandang, dia tahu sekali yang menciptakan kemuliaan datang dalam kehidupan, itu yang dia inginkan. Target dia mendapatkan sebuah kebaikan, tapi kalau pencipta kebaikan memanggil dia, tak ada kebaikan sebelum mengiyakan apa yang Allah lakukan. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum fa iyaya farhabun. Kata Allah, tunaikan janjimu padaku, kutunaikan janjiku padamu. Wa iyaya farhabun. Ingat, hanya kepada aku tempat kembalimu. Maka dia al-hubbu lillah wa fillah. Tapi yang keempat ini bahaya, yakni al-mahabbatu ma'allah, di mana dia mencintai sesuatu bareng dengan cintanya kepada Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Kata Allah, ada sebagian manusia yang mengambil Tuhan-Tuhan lain selain Allah, aktivitas dunia atau yang dia tuhankan, dia cintai itu seperti dia mencintai Allah, 50-50 lah. Tapi Allah mengatakan walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ingat, orang beriman itu tetap dahsyat cintanya hanya untuk Allah. Ini yang diinginkan. Ketika cinta berlabuh di hati, kan mendatangkan cinta bukan mudah. Di awal kemarin bahasan kita sedikit kita kaitkan bahwa tidak mungkin datang sebuah cinta tanpa 4 sebab. Ini dikatakan power of love, kekuatan cinta. Yang pertama, paling tidak dia berilmu tentang orang yang dia cinta atau sesuatu yang dia cinta. Bagaimana Anda bisa mencintai sesuatu tanpa mengenalnya? Ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam ij'al nafsakum aliman bil ilmi bi anna Allah la ilaha illa huwa. Berilmulah tentang Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dia berilmu. Dia tahu sekali kalau dia enggak kenal Allah rugi. Kan Allah yang mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Kalau dia tidak kenal Allah rugi. Ya, karena dia tidak bisa meminta dengan cinta. Kalau bicara minta, tidak minta pun Allah kasih. Tapi kalau kita bisa meminta, merayu Allah, ini bahasan indah. Adanya khaufan wa tama'an. Adanya rasa takut dan harap dalam ibadah kepada Allah. Raghaban wa rahaban, tingkatan harap yang tinggi kepada Allah, karena dia tahu sekali, apalagi dia mengenal rububiyahnya Allah yang tidak dimiliki oleh makhluk, sehingga apapun yang dia rasa di atas dunia, kalau kaitannya ke Allah, maka kalimat yang indah setelah dia dapatkan, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabb yang menciptakan semua dengan proses. Robba ya rubu, Robbi kita panggil Robbi Allah, Robbi, Robba ya rubu, itu artinya yang mencipta dengan proses. Jadi kalau kita katakan Robbi Allah, Rob Allah yang menciptakanku dengan proses, bukan hanya ucapan kalimat seperti itu, bobot pemahaman yang betul. Dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rob alamin. Dan aku ini bagian alam, di mana aku nggak bisa memilih takdirku. Bahkan memilih rahim tempat aku diletakkan pun aku tidak bisa. Itu masyiahnya Allah. Sehingga kita nggak bisa berkeluh kesah ya. Karena masih banyak terkadang anak-anak muda ini yang mengeluh. Ya Allah Ustaz, yang antum sampaikan betul Ustaz. Cuma antum nggak merasakan yang anak rasakan Ustaz. Oh Masya Allah. Ya iyalah. Anak nggak kenal antum. Antum enak punya orang tua Ustaz, baik Ustaz. Kalau anak Ustaz subhanallah. Anak ini anak yang dibuang Ustaz. Orang tua anak ini dari kecil nggak mau openin anak Ustaz, sama sekali. Udah gede baru deketin anak Ustaz. Gimana cinta ini bisa maksimal kepada mereka? Oh Masya Allah.
Iya sih. Kalau ana lain lagi Ustaz, orang tua ana ini agamanya berbeda Ustaz. Ana juga pengen merasakan indah saling mendoakan ketika Idul Fitri. Ana pengen Ustaz. Ana juga pengen menyembelihkan hewan korban buat dia, cuma kan dia non muslim Ustaz. Kadang-kadang hati ini teriris Ustaz bersama dengan ibadah yang Allah perintahkan demi Allah. Ternyata ada sebagian manusia ini tidak mengerti bahwa Allah ciptakan dirinya itu untuk bermanfaat buat orang lain. Yang terkadang Allah ciptakan orang tua itu bermanfaat buat anaknya. Tapi terkadang Allah ciptakan anak ini yang bakal bermanfaat buat orang tuanya. Itu masyiahnya Allah. Kita nggak bisa memilih. Karena yang kau rasa kau dicemooh oleh orang tuamu, orang terdahulu pernah merasakan itu. Lihatlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dicemooh sama ayahnya sendiri. Karena nggak mau mengikuti apa yang ayahnya lakukan. Tegas beliau mengatakan, inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Wahai ayah, wahai kaum ayah, sesungguhnya aku Ibrahim bura'u minkum, berlepas diri daripada kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan semua yang kau sembah kafarna bikum, kami ingkar. Tegas kalau bicara akidah. Cuma umat Muhammad diperlembut. Ini yang Rasul katakan bahwa bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus menyempurnakan akhlak. Sehingga ada ayat yang mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau bicara ulas asih sama orang tua ke anak, anak ke orang tua, wallahi orang tuamu ngajak kamu berbuat syirik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, untuk berbuat syirik kepadaku kata Allah. Fala tuti'huma, jangan patuh. Bagaimana cara menyikapi kalimat jangan patuh? Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Tapi jadikan dia sahabatmu. Masya Allah. Belajar mengerti bahwa indahnya dakwah dengan bahasa persahabatan. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertontonkan rasa cinta dalam dakwah. Beliau mengatakan kepada para sahabat yang hadir, "Lau kuntu muttakhidan min ahlil ardi khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, walakin sahibukum hadha khalilullah." Kalau boleh aku memilih kekasih, kata Rasul, Abu Bakar kekasihku. Abu Bakar kekasihku. Kenapa beliau katakan Abu Bakar kekasihnya? Ya karena memang jam terbang Abu Bakar sama beliau yang betul-betul rasa percaya beliau kepada Rasul ini membuat beliau diberi gelar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Orang yang mudah percaya sama Rasul, Abu Bakar. Ketika banyak manusia mencemooh, Abu Bakar tidak. Orang heran dengan Isra Mi'raj, Abu Bakar yakin. Kalau Rasul yang mengatakan, yakin. Sehingga betul sekali ayat yang mengatakan wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Kami tunduk, kami patuh. Bicara kemaksimalan ibadah, fattaqullaha mastata'tum, terus belajar sampai mendapatkan tingkat kemuliaan yang sangat. Nabi mengatakan, walakin sahibukum hadza khalilullah. Bahasa Nabi loh. Apa kata beliau? Tetapi sahibukum, sahib apa artinya? Sahabat. Tetapi sahabat kalian ini khalilullah, kekasihnya Allah. Rasul enggak malu mengatakan dirinya sahabat. Rasul. Bagaimana kita bisa malu mengakui kekurangan orang tua kita mengatasnamakan sahabat kepadanya? Kenapa mesti pakai bahasa sahabat, Ustaz? Iya, karena bicara sahabat bicara cinta. Sadiquka man abkak, laman adhakak. Itu kalau bahasa mahfuzat orang-orang Arab itu. Sadiquka man abkak, laman adhakak. Teman sejati kamu itu, teman yang menangisi kamu, bukan mentertawai kamu. Teman yang sedih kalau kamu terjerumus dalam sebuah hal yang salah. Teman yang jujur, hatinya terguncang ketika melihat engkau dalam keburukan. Teman sejati. Teman yang mengerti sekali bahwa dia bermanfaat buat temannya. Teman yang tak pernah pamrih untuk temannya. Dia mengerti Islam menawarkan itu. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan wal muslim lil muslimin ikhwan.
Orang beriman dengan beriman seperti sebuah bangunan. Muslim dengan muslim pun seperti saudara. Yasuddu ba'dukum ba'da. Bahkan Allah mengatakan, hadis qudsi disampaikan bahwa man satara mu'minan satarallahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjaga orang beriman, melindungi aibnya, Allah jaga di akhirat nanti aib dia. Janji indah. Kalau cinta sudah menjadi sebuah dasar, Masya Allah. Makanya saya nasihatkan sekali buat diri saya, jamaah sekalian, demi Allah, ya, yang paling dekat kemuliaan dalam hidup ini adalah ridhonya orang tua. Jangan cuma gara-gara sesuatu yang tidak kita sukai, kita cemooh dia. Ada orang bertanya kemarin di SMS, Ustadz, ada satu keluarga yang anak-anaknya sukses, Ustadz, masing-masing sibuk dengan aktivitasnya. Sekarang bagaimana nih, Ustadz, ya, ketika sudah sibuk semua anak-anak ini, orang tuanya makin renta, Ustadz. Jujur, Ustadz, kita ini nggak mampu untuk menjaga orang tua di hari tua karena aktivitas. Menurut antum bagaimana, Ustaz, kalau kami berinisiatif untuk meletakkan mereka di panti jompo? Karena mungkin panti jompo lebih tertib, lebih termanage lah. Maksudnya sih betul, ya, maksudnya betul. Karena kalau sama kami nggak semaksimal panti jompo tersebut. Allahu Akbar. Ya. Apa yang membuat kita berpikir meletakkan orang tua kita di sebuah tempat? Sementara orang tua kita itu bukan orang tua kita yang 20 tahun yang lalu. Ya, coba sih getarkan hati sekali-kali orang yang gak suka sama orang tua, suka meremehkan, pegal dengan tajamnya lisan dan lain sebagainya. Demi Allah, saya sering sampaikan di beberapa hal bahwa sekali-kali coba ngelihat orang tua kamu lagi tidur, coba deh. Coba. Kamu yang benci sama ayah kamu, habis ayah saya itu sombongnya nggak tua-tua, Ustaz. Kalau ngomong tinggi, kekuatan udah nggak ada, tapi adatnya, Masya Allah. Ya udah. Coba kamu lihat ayah kamu lagi tidur, coba deh. Coba sekali-kali lihat. Coba longokin. Subhanallah. Dilihat dari ujung pala sampai ujung kaki, coba lihat. Subhanallah, ayah. Ya Allah, ternyata ayah saya bukan ayah saya yang 20 tahun yang lalu ya. Kerut di kening ayah sudah banyak sekali, ya Allah. Coba perhatiin satu persatu, coba. Rambutnya yang hitam sudah mulai putih. Matanya sedikit terbuka, ya Allah, hitam mulai bersepah putih, coba lihat. Pipinya keriput tampak pun sudah mulai turun. Gigi sudah mulai tanggal, napas sudah mulai. Coba lihat, angkat sedikit tangannya, ya Allah. Urat di mana-mana sudah, Masya Allah. Kulitnya sudah bukan kulit orang muda lagi. Ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau bilang sombong. Ini orang yang kau bilang gak ada kebaikan sama sekali. Allahu Akbar. Kamu yang bilang ibu kamu super cerewet, gak ada akurnya sama mantu, ngacak-ngacak cara ngedidik cucu. Coba lihat. Aduh, coba lihat sekali-kali, cobalah tengoklah ibumu lagi tidur, coba lihat. Atau hikmah Allah bikin dia sakit, kamu tungguin dia lagi sakit, coba sekali-kali coba lihat. Ya Allah. Coba, subhanallah, mama, lihat. Lihat, ini orang yang kau benci. Ya Allah, ternyata mamahku, ibuku bukan wanita yang 20 tahun yang lalu ya. Sosok orang yang gesit, lincah, menjaga semua anaknya. Lihat, emosinya sudah gak stabil. Coba lihat, tatap coba. Kerut di kening mama sudah mulai banyak. Ya Allah. Matanya yang hitam sudah mulai bersepah putih. Lihat kelopak tua tampak di mata dia. Lihat, pipi yang cabi sudah mulai turun. Lihat. Allahu Akbar. Berapa lama lagi umur dia sih? Kau tentang dia, kau cemooh dia, kau remehkan dia. Wallahi, esok pagi temui mereka, rangkul mereka, tarik tangan mereka, rasakan wangi kulitnya. Rasakan. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari mereka. Kalau mereka sudah tiada, air mata,
Air mata tak menghidupkan mereka. Ceguk tangis kita pun tak membuat mereka melihat kita. Apa yang bisa kita berikan sama dia? Sudahkah kita menjadi qurrata ayun, pandangan mata yang indah, yang akhir hayatnya demi Allah dia sering berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ketika kita belum mampu mendoakan mereka, mereka telah mendoakan kita. Sudahkah kita menjadi orang yang di samping dia menyaksikan detik-detik menjelang perpisahan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inna ruh idza kubida tabi'ahul basar. Ruh ketika dicabut, mata yang mengikut. Selesai sudah. Ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau remehkan selama hidupnya. Padahal cuma dia yang menerima kamu apa adanya. Dia yang siap memiliki rasa maklum. 10 dosa pernah kita perbuat di hadapan dia. Dia siapkan 11 dosa, 11 maaf untuk kita. 100 dosa pernah kita lakukan. Kebohongan kita pertontonkan. Dia siapkan 101 maaf untuk kita. Telah hilang kemuliaan di atas dunia. Demi Allah. Maka getarkan jiwa ini. Bahwa Allah mempertontonkan sebuah kemuliaan. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ini yang membuat murka sahabat Abdullah bin Umar. Ketika ada seorang pemuda yang menggendong ibunya, mengaku berjalan dari Yaman menuju Makkah. Tawaf selama 2 kali bertemu dengan sahabat. Menggendong ibunya bertanya, wahai sahabat Rasul, telah ku gendong ibuku dari negeri Yaman menuju Makkah. Ku tawaf di Ka'bah Allah ini. Sudahkah aku bayar? Sudahkah aku bayar apa yang dia telah berbuat untukku? Marah sahabat, jaga lisanmu. Bahkan 1 hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Sekarang kau berpikir meletakkan orang tuamu di panti jompo, manusia akan menjadi orang kerdil lagi, seperti anak-anak lagi, yang mungkin ketika malam dia bangun minta air minum. Yang mungkin nanti malam dia minta segelas susu. Wallahi cinta itu milik anak ke orang tua. Sehingga doa yang abadi yang selalu Allah kabarkan dalam Quran. Ya ani rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ini hak anak kepada kedua orang tuanya. Ampunkan aku ya Allah. Ampunkan kedua orang tuaku ya Allah. Cintai mereka seperti mereka mencintaiku saat aku masih kecil. Kama rabbayani, rabbaya rububiyahnya Allah. Seperti mereka menjaga kami, menyayangi kami, melindungi kami ya Allah. Ini kan doa yang dahsyat. Yang kalau setiap orang paham ketika menyampaikannya, tergetar jiwanya. Bicara hati loh. Karena bicara amal perbuatan hati, kalau hati sudah berbicara demi Allah. Ya Allah, ambil semua yang kumiliki, ambil ya Allah, ambil. Ambil hasil peruh yang ku keluarkan, ambil ya Allah. Tapi jangan kau ambil cinta orang tuaku padaku ya Allah. Karena sesulitnya hidup di atas dunia mudah karena mereka. Allah jamin sebuah kemuliaan. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ya setinggi apapun jabatan kita, semulia apapun kita di mata manusia, kalau kita enggak dekat sama orang tua, rugi dunia akhirat. Rogi ma'anfu kata Rasulullah. Ini rugi. Siapa ya Rasulullah? Ya ini orang yang memiliki orang tua tapi tak bisa mendapat masuk surga Allah, tidak ada masuk surga, rugi. Tidak ada kebaikan sama sekali. Subhanallah. Ini semua digapai kemuliaan kalau hati ini bersih. Sehingga mungkin mengecewakan apa yang mereka lakukan di masa lalu, tapi demi Allah, orientasi pikiran kita, apa manfaat kita buat mereka, bukan manfaat mereka buat kita. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lain. Dan kita selalu ingin menjadi orang yang bermanfaat insyaAllah. Subhanallah. Labuhkan kemuliaan dalam hati. Tanamkan cinta dalam hati. Kalau cinta sudah berbicara, kemuliaan dekat dengan kehidupan. Allah janjikan kemuliaan buat orang-orang yang betul-betul memiliki kemuliaan dalam hatinya. Karena tak mungkin hati ini berkata bohong.
Kalau hati sudah berbicara, kemudian yang akan dipertontonkan. Subhanallah. Wajar kalau Nabi mengatakan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Semoga Allah muliakan kita insyaallah dan dilabuhkan cinta dalam hati kita untuk sebuah ibadah. Landaskan cinta semua karena Allah. Caranya bagaimana? Wattafattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu musta'an. Salam manfaat. Fadhal. Masya Allah, nice ya. I love my mom indeed. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya diharapkan pertanyaannya sesuai dengan materi dan mempertajam materi. Fadhal, silakan. Salam. Oke. Yang kelihatan, Masya Allah mukanya busuk semua nih, serius. Oke, di Mas yang kaos hitam itu tolong disebutkan nama dan tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berdiri, oke. Ismi Hari. 6. Ada satu kondisi yang memang saya kadang-kadang suka bingung juga tadi ya. Perbedaan antara hati dan kolbu. 6. Jadi bagaimana kita menyikapi ataupun memaknai bahwa perbedaan itu seperti apa gitu. Karena sebetulnya yang lebih murni itu adalah kolbu. Yang menurut saya baca. Mudah-mudahan saya salah karena kebenaran datang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi. Naam. Qalbun, qallaba yuqallibu, qalbun. Memang hati ini dinamakan qalbun dalam bahasa Arab. Ulama mengatakan bahwa hati anak Adam ini di antara dua jari Ar-Rahman, yuqallibu masya. Allah membolak-balikan. Sehingga yang dikatakan hati ini segumpal darah yang mudah dibolak-balikan. Wallahu a'lam. Sebagian mengatakan fuad. Fuadi. yakni hati. Ini memang berkhilaf ya. Tetapi yang pasti memang secara bahasa bahwa qalbun di sini diterjemahkan ya jantung ya hati, khilaf ulama. Bicara tamamnya wallahu alam bissawab, tapi secara umum itulah hati, insyaallah. Karena beliau mengatakan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ada sebuah riwayat dalam Imam Bukhari mengatakan bahwa setiap pagi seluruh anggota badan ini mengatakan kepada hati bahwa kami tergantung kamu wahai hati. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Naam. Baik. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari Sister Side. Kita tetap bergantian nanti. Mic-nya sudah disiapkan. Kalau memang sudah disiapkan langsung saja pertanyaannya diajukan. Ada yang bertanya? Assalamualaikum Ustadz, nama saya Nadia. Saya mau bertanya, jika orang tua yang meminta sendiri ingin di panti jompo masa tuanya, alasannya agar beliau lebih produktif, ingin membantu sesama jompo di panti jompo, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang manusia ini ketika sudah tua ini kembali seperti anak-anak. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil ini perlu dipertimbangkan. Mungkin panti jompo bisa baik buat dia selama dia bermanfaat buat panti jompo tersebut. Tetapi sebagai anak harus mengerti bahwa bisakah kita menciptakan produktivitas orang tua kita ini lebih di rumah ketimbang di panti jompo gitu. Misalkan merutinkan mereka di hari libur untuk membawa dia ke panti jompo untuk mengkaryakan dirinya, silahkan. Tapi kalau untuk stay full di panti jompo, demi Allah justru Allah jadikan mereka tua dan panjang umur sampai sekarang ini karena cinta Allah kepada kita, agar kita dekat dengan keridhaan Allah. Jadi sensitif masalah orang tua ini ya, bukan masalah yang mudah. Kalau orang tua nyaman dengan rumah anak-anaknya atau dekat dengan anak-anaknya, tentu dia nggak mungkin berpikir di panti jompo, gitu ya. Atau mungkin jadilah sebuah inspirasi dalam hidup anak tersebut untuk menciptakan sebuah lembaga panti jompo di dekat rumahnya yang dia mudah kontrol orang tuanya. Jadi yang saya maksud di sini jangan sampai lepas, ya. Karena biar bagaimana ridhonya Allah ada di ridho orang tua ini. Ya gimana kita bisa cinta sama mereka kalau kita jarang bertatap muka dengan mereka. Bahkan sakitnya orang tua kita itu merupakan hikmah buat anak-anaknya.
Karena kalau orang tua nggak sakit nggak ada yang ngumpul anak, betul. Sakit kumpul gitu. Menatap wajah orang tua, ulama mengatakan ada 2 pemandangan indah di atas dunia ini. Yang pertama memandang Ka'bah. Yang kedua menatap wajah orang tua sendiri. Ya. Coba sering-sering kita bertatap muka sama mereka, berkomunikasi. Karena bahasa Ibrahim kepada Ismail itu lembut loh. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Fangzur madza tara. Fangzur nazara melihat, tara melihat. Tapi kalimat fangzur madza tara, lihat. Madza tara. Karena tara ra'ayaro artinya melihat dan menyimpulkan ara'aital ladzi itu. Bukan apakah kamu melihat, tapi apakah kamu mengetahui kan? Fangzur, syuf, lihat wajah orang tuamu. Fangzur, madza tara. Apa yang kau simpulkan? Apa kata Ismail? Ya abatif al-matu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai abati, bukan ya abi, ya abati. Bukan ya ibni, tapi ya bunayya. Lembut sekali bahasanya. Apa ya bunayya artinya? Anak yang sedang dibangun, banaya bni binaan, bunayya yang dibangun. Orang tua merasa mendidik anak, merakit hidup anak. Ya bunayya, wahai anak yang kudidik. Entah dengan doa, entah dengan aplikasi, gerak tingkah laku orang tua di rumah tangganya. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Aku melihat dalam keadaan tidur. Dan Ismail tahu ru'yatul manam itu untuk Nabi, untuk Rasul. Kalau untuk kita mimpi itu bukan ru'yatul manam, halumah. Dalam Islam mimpi itu 2. Yang pertama ru'yatul manam buat para Nabi dan Rasul. Yang kedua halumah. Kita ini standarnya halumah. Kembang tidur. Karena memang dia kenal anaknya, dia kenal ayahnya. Dia tahu sekali ini arafil manam, aku melihat dalam keadaan tidur. Ayahku Nabi. Tidurnya melihatnya itu wahyu. Fangzur madza tara. Lihat wajah ayahmu, apa yang kau simpulkan. Biar kau tahu walaupun seorang nabi punya rasa sedih. Anak yang ku cinta, anak yang ku doakan, anak yang menjadi harapan dalam hidupku disuruh potong. Kan setan masuk kemari. Apa kata setan? Tuhan mana yang memerintahkan orang tua menyembelih anaknya? Masuk akal ini setan. Cuma karena jam terbang iman Ibrahim ini enggak goyah. Dia pernah dibakar, enggak kebakar karena Allah. Sekarang disuruh begitu, dia letakkan istri dan anaknya di tengah gurun Sahara tanpa air. Dia tahu sekali Allah tidak mungkin berbuat zalim pada hambanya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang menyakiti kekasihku, kata Allah, menabuh genderang perang terhadapku. Api bakal dimusuhin sama Allah kalau ngebakar Ibrahim. Akidah Ibrahim. Allah tahu tidak mungkin ini ibunya Ismail dengan Ismail bisa hidup di gurun Sahara tanpa air. Allah tahu, nggak usah atur Allah lah. Allah tahu tidak mungkin ini Yunus bisa hidup dalam perut, tidak mungkin dalam perut ikan, tidak mungkin sudah. Allah tahu sudah. Makanya Ibrahim yakin sekali, dan itulah awal sebuah kemuliaan doa Ibrahim untuk menyuburkan kota Mekah. Apalagi menyembelih dilakukan. Ketika dilakukan diganti sama Allah. Lihat. Tuhanku Allah tidak mungkin menipuku. Masya Allah. Sehingga berkurban itu merupakan contoh akidah yang kuat kepada Allah. Ya, jadi kalau boleh saya kasih bocoran yang masih punya orang tua, ya, mumpung masih hidup, korbankan hewan Idul Adha ini. Karena mungkin tahun depan ini menjadi korban dia yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya jadi, ya kalau memang itu keinginan dia, coba dipilahlah. Jangan sampai dia lebih nyaman sama orang ketimbang sama anaknya, ada yang salah nih kode begini ya. Karena biar bagaimana anak nggak ada bekasnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Betul. Ini banyak sekali tapi jangan khawatir, insya Allah semua akan kebagian. Tadi dari sisi sana sudah ya, nanti kita ganti. Ini dulu ya Mas ya. Oke. Tolong berdiri dan sebutkan nama. Ya. Dan insya Allah nanti tetap ada di bawah, nanti tetap ada pemeriksaan gula darah, cek kolesterol sama asam urat. Insya Allah. Silakan bertanya. No. Ya, saya Rizal. Saya mau nanya tentang cinta sama Allah. Dideketin lagi mic-nya. Ya. Rizal. Mas. Ya. Tentang cinta sama Allah. Di sisi lain
kita juga dituntut buat takut sama Allah. Padahal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi kita disuruh takut sama Allah. Jadi bagaimana buat menyatuin cinta sama Allah ini? Cinta sama takut ini bedanya gimana, Ustaz? Itu aja. Rijalun la tulhihim amwalhum atijarat wal amwalhum an dzikrillah. Ya, laki-laki yang tidak terganggu imannya kepada Allah, zikirnya pada Allah karena jual beli dan lainnya. Mengedepankan cinta kepada Allah ini tentu butuh tahapan. Tidak semata-mata orang bisa mengedepankan Allah tanpa sabab. Makanya memang terpancing waktu yang singkat kita kumpul ini, Derabanian sini berharap menjadi pemicu kita untuk masuk ke kajian-kajian yang lain. Ya. Ini anggap awal lah. Mudah-mudahan nanti diarahkan datang ke Ustadz ini, ke ini. Nanti lebih banyak kita mendalami. Nanti ada bahasan dasar dalam sebuah dakwah itu. Hal-hal yang wajib diketahui setiap muslim. Yang pertama, dia harus mengenal Allah dengan benar. Yang kedua, mengenal Nabi Muhammad dengan benar. Dan yang ketiga, mengenal Islam dengan benar. Nah, yang pertama mengenal Allah dengan benar ini yang menimbulkan cinta kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Pahami rububiyahnya, pahami asma wa sifatnya, pahami uluhiyahnya. Kalau kacamata Ibnu Qayyim itu ada yang namanya tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Yang pertama dikatakan tauhid ma'rifah wal isbat. Ma'rifatullah wa isbati asma'ihi. Menetapkan Allah sebagai Rabb dan menetapkan Allah dengan nama-namanya. Kemudian yang kedua tauhid tolab wal qasdu, mengesahkan Allah dalam meminta kepadanya. Ini harus dipahami karena kalau tidak nanti banyak orang yang menuhankan Allah, menuhankan yang lain. Apalagi dia menganggap bahwa sesungguhnya apa yang dia perbuat ini kan semua izin Allah. Sampai seseorang yang bermaksiat di atas panggung mempertontonkan lekak-lekuk tubuh yang tidak layak untuk dipertontonkan, dia mengatakan ini kan dari Allah. Ini semua milik Allah. Saya cuma menyampaikan apa yang Allah berikan kepada saya. Bahasa-bahasa itu kan dahsyat. Terbukti kok alunan yang saya sampaikan ini menggetarkan jiwa dia. Ya, sehingga dia yakin sekali ada sebuah kebaikan di balik kemaksiatan yang dia lakukan. Ini karena dia tidak paham Allah. Ya. Ada yang namanya al-ma'unah, ada yang namanya istidraj. Ya, ini pertolongan itu dua di Islam. Al-ma'unah dan istidraj. Kalau al-ma'unah mutlak dari Allah, di mana caranya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dia sabar, dia salat, diturunkan al-ma'unah. Tapi kalau istidraj, dia tidak salat, dia tidak sabar, tapi tertolong. Ini yang paling bahaya. Ketika orang merasa berhasil dengan apa yang dia miliki sekarang, ini kan akidahnya Qarun. Wa ma'utitu min ilmin indi. Ini yang ku dapat karena ilmuku, karena keringatku. Padahal banyak orang yang lebih berilmu daripada dia, enggak berhasil. Karena di mata Allah, Allah enggak melihat pada harta yang kamu miliki, Allah lihat hati kamu. Kalau bicara titipan Allah kepada manusia, demi Allah kita kayak kita nih, kita punya anak. Kita pengen anak kita jadi orang kaya raya, orang kaya. Bukan sekedar bikin dia pinter, karena banyak yang pinter enggak kaya. Betul? Malah yang enggak pinter kaya. Ada yang tanya kemana Ustaz? Ana udah kerja Ustaz di sebuah perusahaan, alhamdulillah. Ana sih sportif Ustaz, kerja nih ngelamar dari koran. Subhanallah Ustaz, antum tahu gak Ustaz? Enggak, saya bilang begitu ya, belum ceritain, cerita dulu baru tahu gitu ya. Bos Ana Ustaz, bos Ana, terus bos Ana ternyata teman Ana sekelas Ustaz. Masya Allah. Ya Allah Ustaz, anak kalau mau jujur anak tahu banget siapa dia. Jangan, aib, saya bilang gitu ya udah. Tapi dia gak kuat juga, dia nyeletuk juga, dia bilang. Dulu dia nyontek mulu mana Tat, Masya Allah. Pinteran anak sama dia Ustaz, ya Allah Ustaz. Anak kadang-kadang gak paham sama Allah Tat. Oh Masya Allah. Ujungnya begitu, ini kisah nyata gak ngarang-ngarang diceritainnya. Kan pinteran aneh Tat. Ngapa dia yang jadi bos Ana jadi anak buah gitu kan. Kayaan dia lagi. Oh, kalau masalah kaya miskin bukan urusan Ana, urusan Allah. Ana bilang begitu. Allah cuma titipkan dunia sama orang yang tangannya rahim.
Makanya prinsip hidup rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, betul. Tapi kadang-kadang nggak betul. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Banyak yang rajin nggak pandai-pandai. Banyak yang hemat nggak kaya-kaya, betul. Itu mah urusan Allah lah, urusan Allah sudah. Makanya nanti penting kita bahas silsilah babat bibit bebet itu penting banget. Ya, siapa sih yang nggak pegel sama si Abdurrahman Sudes? Zaman masih kecil, ya Allah ya Karim, subhanallah. Ibunya sampai pegel, makanan sudah dihidangkan, tamu mau datang di aur pasir. Sampai ibunya udah kehabisan jurus dah, kalau Mutawi bilang udah habis dah. Apa yang dia katakan, ya Abdurrahman, la'allallah yaj'alaka imaman fil haramain, sudah pegel. Semoga Allah jadikan kamu imam di haramain, udah pegel tuh. Ternyata yang pegel sama dia jadi makmumnya sekarang, betul. Tuh Allah tuh bolak-balikin hati tuh. Ya, kita nggak pernah tahu, makanya penting sekali kita paham kemuliaan seperti itu. Jadi yang terpenting kita kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, kenal Islam. Maka kita bisa bicara nanti penting tidaknya untuk menimbang mana yang didahulukan, kerjaan atau Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Lanjut kita kepada Sister Said. Kalau memang sudah mic-nya ada, langsung saja memberikan pertanyaan. Silakan. Ada yang bertanya? Sister Said? Oh ada. Silakan mic-nya. Akhwat, silakan didistribusikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya seorang mualaf, baru 2 hari. Barakallahu fiik. Masyaallah. Yang ingin saya tanyakan, apakah dengan sholat secara sembunyi-sembunyi itu berdosa terhadap Allah? Dan apakah saya termasuk anak yang durhaka terhadap orang tua? Yang saya ingin tanya. Terima kasih. Nah, semoga Allah kuatkan iman anti insyaallah ya. Diberikan berkah dalam Islam insyaallah. Ayo. Menyembunyikan sebuah ibadah dalam Islam tidak diperbolehkan untuk orang Islam. Ya, tetapi menjadi sebuah siasat dalam hidup karena menimbulkan mudarat dalam kehidupan, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah sesuatu yang buruk terjadi, akan terjadi, lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Sehingga kalau boleh saya sarankan, kalau bicara sholat wajib nggak usah disembunyikan, ke masjid aja. Kecuali kalau bicara sunnah memang hukum asalnya boleh disembunyikan gitu loh ya. Jadi sebenarnya memang tidak ada menyembunyikan sebuah ibadah yang wajib. Alangkah baiknya kita lakukan di masjid sehingga orang rumah nggak tahu gitu kan ya. Walaupun akhwat, Ustaz. Walaupun akhwat dalam hal ini. Nah, nanti sih pada akhirnya rumah lebih baik ketimbang masjid untuk perempuan. Cuma ini kan bahasa al-man'u, mencegah sesuatu gitu loh ya. Jadi kebalikan hukum asalnya seperti itu. Sehingga bicara yang sunnah boleh disembunyikan gitu. Wallahu musta'an. Tetapi Allah janjikan kemuliaan buat orang-orang yang beriman dan betul dalam imannya, la yadurruhum man dhalla idza tadaitum. Tidak ada yang berbahaya kalau Allah sudah berikan hidayah. Cuma memang butuh waktu. Ini sunnah yang dipertontonkan para sahabat yang menyembunyikan iman dari sahabat orang tuanya. Ya Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Hurairah. Mereka pun orang yang ketika masuk Islam, ibunya tidak mau menegur dia. Ya itu ujian dalam hidup. Makanya kalau hati ini sudah terpincut dengan Allah, maka Allah dikedepankan ketimbang yang lain. Ya, dia tahu sekali bagaimana mendatangkan kemuliaan dalam hidup ini dengan mengedepankan Allah. Halawatul iman, manisnya iman akan terasa ketika Allah dan Rasul lebih dikedepankan ketimbang yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ya, Ustaz, apa nih? Ini mumpung masih bersambung Ustaz ya. Kalau kita yang sudah Islam dari lahir ini kan Masya Allah ya, sudah tanpa harus bersusah-susah Islam. Nah sekarang bagi yang anak-anak ini banyak punya teman ya. Saya punya banyak teman yang memang maju mundur pengen masuk ke dalam Islam tapi malu-malu atau mencari yakin gitu. Dalam kesempatan ini bisa nggak Ustadz jelaskan apa benar kalau misalkan seorang yang tadinya non-Islam kemudian dia masuk ke dalam Islam bersih semua dosa-dosanya seperti yang bayi. Ya. Barakallahu fiik. Subhanallah. Allah menginginkan manusia mengerti bahwa Islam itu merupakan sebuah solusi dalam hidup.
orang yang tadinya tidak mengenal Islam, kemudian dia masuk Islam, seperti yang Rasulullah katakan kepada seorang raja pemimpin kekafiran dunia, Heraklius. Ada dalam surat Rasul di Sahih Bukhari itu, beliau mengatakan, Min Muhammadin Abdullah wa Rasulih ila Herakla azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Fa inni ad'uka bi ayatil Islam. Aslim taslam. Aslim yu'tikallah ajraka marratain, dan seterusnya. Kata Rasulullah kepada Heraklius, pembesar bangsa Rum, ini ucapan salam buat orang kafir, jangan ngucapin salam sejahtera. Boleh mengucapkan pertama kali salam sama orang kafir asalkan salam Rasul. Salamun ala man ittaba'al huda. Ya, yang punya perusahaan, yang punya anak buah, kebiasaan buruk, assalamualaikum dan salam sejahtera tuh buang jauh-jauh. Tidak ada. Tapi biasakan sunnah, tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun ala man ittaba'al huda, buat yang berbeda akidah. Biasakan seperti itu. Nabi mengatakan aslim taslam. Aslim yutikallah ajraka marratain. Masuk Islam kamu Heraklius, maka Allah akan muliakan kamu dengan Islam. Salah satu bentuk kemuliaannya, dia akan terlahir menjadi manusia mulia dengan Islam. Kawaladatu ummuh, bahkan seperti bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah. Allah muliakan dia dengan Islam. Dan Islam agama yang mulia, agama yang bersih, agama yang mempertontonkan bentuk cinta kasih dalam kehidupan. Bahkan Allah mengatakan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kau bisa mencintai yang di bumi, yang di langit mencintaimu. Kadang kita suka heran kalau orang bilang Islam ini frontal, Islam ini sadis. Islam yang mana? Islam yang dipertontonkan oleh siapa? Tapi kalau Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya Allah, berapa banyak orang-orang kafir, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Ketika orang bilang panglima perang Islam yang tak pernah terkalahkan, yang bernama Khalid bin Walid, yang kalau pedang dihunus 50 kepala Romawi pasti putus. Kita lupa sejarah mulia beliau. Yakni seorang panglima perang Romawi, Jenderal George, yang masuk Islam sebelum perang dimulai. Kelemah lembutan Khalid. Tufail bin Umar, orang yang ingin membunuh, memenggal leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menemui Rasul sholat, dia dengerin apa yang dibaca. Dia tidak mau membunuh Rasul karena indahnya Quran yang dibaca. Getar jiwa terasa. Bahkan Islam mengatakan orang tuamu yang berbeda agama, jadikan dia sahabat. Tidak ada kekerasan dalam Islam. Tidak ada. Ya, kalau sampai ada orang Islam mempertontonkan kekerasan, wallahi Islam tidak bertanggung jawab pada mereka itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ada di sini yang mau masuk Islam mungkin? Ada? Ada. Oh, sudah Islam semua? Alhamdulillah. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, nih yang di sana ya. Bisa minta tolong didistribusikan mic-nya. Oke. Tolong sebutkan namanya. Kemudian bersiap nanti di sister side karena kita masih punya banyak waktu untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Abdurrahman. Ana baru hijrah dari Padang menuju Jakarta. Barakallah. Orang tua saya masih belum Islam, masih kufar. Jadi waktu Ana mengenal sunnah, Ana selalu berusaha untuk mengenalkan Islam. Walaupun sampai saat sekarang Ana udah hijrah di Jakarta, beliau masih belum mendapatkan hidayah kepada Allah. Jadi Ana ada sedikit permintaan supaya Ustadz dan seluruh ikhwah di sini mendoakan beliau untuk bisa mendapatkan hidayah. Begini Ustadz, saya minta nasihat selama saya jauh dari orang tua, gimana supaya bisa selalu dekat sama orang tua, dan gimana nanti udah jauh itu nggak lupa lagi untuk gimana ya Ustadz ya, tidak futur untuk ingatin ke orang tua lagi gitu. Apa ada sedikit nasihat untuk saya ataupun mungkin teman-teman yang di sini yang mungkin orang tuanya juga udah Islam, cuman
selalu ingat kepada orang tuanya yang jauh di sana, Ustaz. Nah. Terima kasih Ismi Abdullah, barakallahu fiik. Masya Allah, ternyata Ustaz, kita banyak teman-teman yang baru masuk Islam, Ustaz. Barakallahu fiik. Kita harus tunjukkan kepada mereka akhlak kita ya teman-teman ya, bahwa Islam itu indah. Masya Allah, nanti hadiahnya di Ana ya. Kita nanti ketemu langsung, kita ngobrol langsung. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dalam Al-Quran itu Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah takdirkan kepada kamu agar beribadah hanya kepada Allah dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ihsan dalam Islam itu tingkatan tertinggi setelah Islam, iman, ihsan. Apa ihsan? Anta abudallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah walakin Allah yarak. yakni kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, yakin Allah melihat dirimu. Nah, Allah yang mengatakan wabil walidaini ihsana, untuk kedua orang tua berbuat ihsan. Lihat atau tidak lihat dia. Itu yang Allah inginkan. Sehingga Anda bisa selalu mendoakan dia di keheningan malam. Anda mengerti tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Sepertiga malam Allah turun di langit dunia. Allah berkata, yang minta akan kujawab, minta perlindungan akan kulindungi. Angkat tangan. Allah, kita tahu bahwa antara azan dan qomat itu tempat mustajab dalam doa. Kita tahu sekali minta doa orang-orang soleh yang masih hidup adalah sebuah kemuliaan. Kita tahu nih habis menuntut ilmu, nih majlis ilmu, nih majlis penyubur iman, mustajab doa. Ketika kita terzolimi, ketika hujan turun, anak yang mulia selalu mengangkat tangan ke langit berkata, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau perlu Allah muliakan antum dengan rezeki yang berlebihan nanti, antum bisa tawaf di Ka'bah. Antum bisa bergelantungan di multazam, meminta ke Allah langsung, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demi Allah, getar langit, betul-betul menggetarkan langit doanya Uwais Al-Qarni. Antum pernah dengar cerita Uwais Al-Qarni? Seseorang pemuda yang hidup tidak di zaman Rasul, tapi Rasul mengatakan kepada Umar, temui Uwais, pemuda yang hidup setelah zamanku nanti. Temui Uwais. Doanya kalau dia mengangkat tangan langit, langit itu bergetar. Demi Allah, tidak ada satu ulama pun yang mengatakan Uwais Al-Qarni itu penghafal Quran. Tidak ada. Tidak ada yang berkata Uwais Al-Qarni itu periwayat hadis. Tidak ada. Atau memiliki hikayat khusus tentang para sahabat. Tidak. Tapi sejarah mengatakan Uwais meletakkan orang tua di atas kepalanya. Sebab ini Allah jadikan 30 malaikat berebut tiap doa Uwais sampai ke langit untuk membawa kepada Uwais. Masya Allah. Ya. Nah, bentuk bakti kita ke orang tua itu walaupun tidak diiyakan sama dia, tapi kebaikan itu kan milik Allah. Allah tidak buta. Allah melihat kemuliaan yang antum panjatkan kepada Allah. Cuma masalah waktu. Cuma masalah waktu. Ya, Allah akan muliakan Anda dengan keislaman kedua orang tua hamba. Seperti tangis Abu Bakar ketika tangan ayahnya memegang tangan Rasul ketika Futuh Mekah. Apa kata sahabat? Lama wada'a yada Abi Quhafa ala yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabaka Abi Bakar. Ketika tangan tua dari Abu Quhafa, ayahnya Abu Bakar, memegang tangan Rasul berbaiat, menangis Abu Bakar, menangis. Sehingga Nabi mengatakan sambil megang tangan ayahnya Abu Bakar ini, ma bakaita ya Abi Bakar, apa yang membuat engkau menangis? Wallahi ya Rasulullah, law anna hadal yad yada ammik lakana khairan minhu. Ini lembutnya hati Abu Bakar. Bagaimana saya enggak menangis ya Rasulullah, kalau tangan keriput milik ayahku yang bergelantungan di tanganmu ini berbaiat kepada kamu pengen masuk Islam, seandainya tangan ini tangan paman-pamanmu lebih baik. Menangis Rasul. Ya, kita enggak pernah tahu hidayah. Ya, kita minta kepada Allah. Tapi ingat penyebabnya dibuat. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun tadi. Bikin jiwanya tentram.
dengan mengaplikasikan Islam yang Anda pahami, jadilah anak yang soleh untuk mereka. Kelemah lembutan anak itu bisa menggetarkan hati orang tua, insyaallah. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Baik, dilanjut dengan Sister Said. Silakan langsung bertanya kalau sudah dipegang mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin menanyakan Ustadz, kebetulan ayah saya baru saja meninggal Ramadan kemarin. Dan sampai saat ini saya benar-benar masih merasa sedih. Selain mendoakan ayah saya itu, amalan apa saja yang bisa saya lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, insyaallah. Semoga Allah lapangkan kubur ayah anti dan dihapuskan dosa-dosanya, dijadikan raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga, insyaallah. Bakti anak kepada kedua orang tua ketika dia sudah tidak ada. Ini yang Rasul katakan bahwa idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salas, sadaqatin jari aw ilmun yuntafa'u bi aw waladin salih yad'ulah. Kalau anak Adam itu wafat, putus semua kecuali 3 perkara. Sedekahnya waktu hidup, ilmunya yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. Sehingga jadilah anak yang soleh untuknya. Anak yang rotban min zikrillah, rotban bidu'aihi lahu, yakni mulutnya ini basah karena apa? Karena memang mendoakan dia. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah pernah dipentangkan alam barzah. Alam barzah dipentangkan. Beliau melihat ada seorang yang sedang dicambuk oleh malaikat. Dicambuk oleh malaikat di lubang kuburnya, dicambuk. Berhenti cambuk malaikat. Si mayit bertanya, lima takifu min darbik. Kenapa kau hentikan cambukanmu wahai malaikat padaku? Kata si mayit, aku orang yang layak dicambuk. Apa kata malaikat? Kaifa adribuk wa waladuk istaghfar lak. Bagaimana aku bisa mencambukmu? Anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Subhanallah. Istighfar anak yang saleh bahkan bisa mengurangi, menghentikan azab kubur orang tuanya. Masya Allah. Banyak. Kita bisa menghajikan dia. Kita bisa memberikan pahala-pahala pada setiap ibadah yang kita lakukan. Walaupun tak berniat, pahala anak tuh pahala orang tua. Ya. Seperti yang lagi rame ini sekarang masalah Al-Fatihah tuh ya. Ini suka digonggongin sama oknum ini gitu ya. Dari dulu yang namanya Al-Fatihah itu Quran. Tidak berkhilaf ulama NU, Muhammadiyah, Persis yang betul-betul diakui keislamannya. Qiraatil Quran indal mayyit laisa lil mayyit fa innamal lil qari'. Rasul yang bilang bacaan Quran untuk mayit bukan untuk mayit tapi untuk yang baca. Karena dalil pertama Iqra, artinya apa? Yang bisa baca yang hidup apa yang mati? Selesai urusan gitu loh. Diutak hadis dhaif tentang Yasin, subhanallah ya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Bilang sama orang tersebut, orang yang berdusta mengatasnamakanku kata Rasulullah, suruh ambil bangku duduk di neraka. Takutlah pada Allah. Menyampaikan hadis-hadis dhaif kepada masyarakat. Anak yang soleh, bacaan Qur'annya, amal perbuatannya, ibadahnya, orang itu akan kebagian selama dia meninggal dalam keadaan Islam. Kalau dia meninggal dalam keadaan syirik, kita serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Masyaallah. Panas ya? Belum. Ini mungkin tadi pertanyaan dari Sister Said yang terakhir ya. Nanti seperti biasa ibu-ibu dan sister-sister silakan turun terlebih dahulu untuk menghindari ihtilat. Jadi nanti tetap tenang turunnya karena sesi pertanyaan di bapak-bapak di brother side ini masih lanjut. Dan brother side tolong nanti bertahan dulu, jangan turun sebelum sister-sister kita turun. Oke. Masya Allah banyak. Anak tetap harus pilih ya. Iya. Emang udah tahu mau ada yang mau nanya lagi ya? Udah belum dibuka sesinya. Ada yang mau bertanya nggak? No. Iya itu. Yang di sana. Nanti Mas dan Bapak nanti di bawah ya. Nanti kita ngobrol santai sama Ustadz. Baik yang di sini dulu.
Silakan berdiri, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sukabumi, Pak. Masya Allah. Ya. Lahir di Sukabumi apa dari Sukabumi tadi? Lahir Sukabumi juga. Oke. Ya. Namanya siapa? Nama Bunyana. Bunyana? Ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan, Mas. Pak Ustadz, saya sangat menyayangi ibu saya. Untuk bapak saya sedang berusaha. Berusaha dalam artian dari kecil, dari umur 3 bulan, saya sudah tidak bersama bapak. Jadi semua kasih sayang saya hanya merasakan dari seorang ibu. Ketika beranjak SD, saya dikenalkan. Dan akhirnya saya tahu bahwa bapak saya, tapi mohon maaf Pak Ustadz, saya hanya ingin minta doa saja sih. Saya orang tua bapak, mohon maaf tidak mengenal agama. Saya mohon doanya dan saya juga meminta saran bagaimana cara saya agar bisa berusaha, caranya agar saya bisa menyayangi bapak saya. Saya ingin sangat berusaha sekali, tapi untuk ke ibu, saya sangat-sangat menyayanginya sekali. Itu aja Ustaz. Jazakallahu khair. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara cinta kepada ayah, nanti Anda akan merasakan cinta itu tumbuh ketika Anda sudah menjadi ayah. Bahwa kadang orang tua mengatakan kaca nggak ngebuang lanjaran. Ya, kaca nggak jauh dari kulitnya gitulah. Apa yang sekarang orang tua Anda rasakan, kadang takdir itu akan mirip Anda rasakan nanti. Saya juga orang yang kesel sama ayah saya dulu, jujur. Pisah saya sama dia di Arab kerja. Saya gede sama ibu saya yang belum 40 hari ngelahirin adik saya. Udah harus menjahit. Dendam dari kecil tuh. Kelewatan ya betul-betul. Ini ibu gini. Setelah saya menjadi ayah, saya baru tahu dan saya minta maaf sama dia. Ya, ini aktivitas yang begini ini bikin saya ini jauh dari anak, jujur. Saya zolim sama anak saya. Saya banyak minta maaf. Ya, kadang di atas motor Jakarta Bogor 250 kilo satu hari ini, Masya Allah ya. Terik, panas, hujan, kena macet. Ya Allah. Mulai Allah berikan hidayah. Jangan-jangan ayah saya juga dulu begini nih. Cuma bisa menangis di atas pekerjaan yang dia sedang geluti gitu loh. Tapi demi Allah, tidak ada hati seorang ayah yang seperti batu. Kecuali dia telah berdoakan kita sebelum kita mengerti sebuah kemuliaan. Dia manusia. Allah hanya inginkan apa manfaat Anda buat dia. Karena sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Kadang orang tua bermanfaat untuk kita. Kadang kita yang bermanfaat untuk dia. Mulailah berpikir manfaat kita apa untuk dia. Dengan bahasa wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan dia sahabat. Karena kita nggak pernah tahu apa yang membuat dia seperti itu sama ibu kita. Sehingga kita anak terkorbankan. Itu masa lalu mereka. Mereka ada bekas istri, bekas suami. Tapi kan tidak ada bekas anak. Mudah-mudahan Anda menjadi lem perekat keduanya insya Allah ya. Allah muliakan antum. Teruslah berlemah lembut pada orang tua Anda insya Allah ya. Allahu a'lam. Baik, mungkin ini juga menjadi pertanyaan kita sesi di atas sini yang terakhir. Tapi tetap kita akan lanjutkan, ada tongkrongan asik di bawah. Sebelum pengajian dan kajian ini yang Masya Allah malam ini ya. Mungkin banyak yang sesak dadanya ya. Barakallahu fiik. Nanti anak cerita, tunggu ceritanya minggu depan nanti. Sebelum pengajian ini tutup, silakan Ustaz, mungkin ada kesimpulan atau nasihat terakhir malam ini. Baik. Apapun yang kita bahas kali ini, kita bicara bahasa hati. Kita bicara sholat, kita bicara penyembelihan, kita bicara kasih sayang. Bersihkan hati kita untuk menyaring sebuah kalimat indah dalam hidup. Cintai Allah, cintai orang tuamu, teruslah beribadah dengan ikhlas. Tanpa hati yang bersih tidak akan pernah ada kemuliaan dalam beribadah kepada Allah. Barakallahu fikum insyaallah. Masya Allah. Baik, kita lanjut sesi kita di bawah dan kita tutup sesi di atas ini dengan membaca kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.